Kau berikan kesempatan dengan tubuh yang sehat. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya hikmat, kuasa, otoritas-Mu sendiri sudah turun kepada anak-Mu yang akan melepaskan firman-Mu di tempat ini. Biarlah kami mencari kehidupan dan bukan kematian. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi. Terima kasih Pak Alfian. Yang namanya rasa itu harus dialami masing-masing. Nggak bisa rasa itu dialami, oh rasa ini saya yang merasakan, Pak Alfian nggak merasakan, kemudian teman-teman yang lain nggak merasakan, nggak bisa. Firman Tuhan itu berlaku secara pribadi sama pribadi. Saya feeling cinta sama istri saya, nggak mungkin Pak Joni feeling juga yang sama, ya kan? Masing-masing punya pasangannya. Tuhan dengan saudara punya hubungan pribadi sendiri, ya. Kita cuma hanya bisa memberitakan, tapi Roh Kudus itulah yang akan berbicara sendiri. Hari ini ibarat begini, kalau dunia ini seperti pasar, ya. Kalau saudara ada di pasar itu, saudara bingung, mau beli ini, mau jual ini, bingung apa yang dilakukan. Bagaimana caranya saudara bisa mengatasi pasar dunia ini? Saudara harus berada di tingkatan yang lebih tinggi. Kalau saudara umek di pasar itu, saudara menjadi orang-orang di pasar, hanya transaksional, jual beli, ribut karpe dewe. Gimana caranya? Tuhanlah yang menjanjikan sesuatu yang jauh lebih istimewa. Kenapa? Kita dijadikan manusia surgawi. Coba, saudara melihat hari ini, kalau saudara melihat dari tingkatan yang di atas, dunia seperti apa coba? Yang awalnya dunia ini kita ribut sama-sama ya, ada makan, ada minum, ribut di sini, cari ini, cari ini. Tiba-tiba saudara diangkat di posisi jauh lebih tinggi. Kacamata saudara itu melihat dari atas. Saudara melihat pasar itu dari atas, melihat bumi dari atas. Seperti apa? Kecil banget. Kecil banget. Nih loh, Tuhan membawa saudara diangkat ke atas. Carilah dahulu kerajaan surga supaya saudara bisa melihat bumi itu jauh lebih kecil dari apa yang saudara bayangkan. Kenapa? Karena begitu melihat dari atas, saudara menjadi dewasa, menjadi posisinya ada di atas, nggak bingung lagi urusan di bawah. Makanya cara masuknya gimana? Nggak ada cara lain. Masing-masing punya cinta. Tapi cinta ini benar-benar harus dialami. Nggak semua orang bilang misalnya begini, saudara punya cinta, semua punya cinta. Makanya Tuhan kasih barang yang sama. Rasanya pun juga harus sama. Tapi banyak orang tidak benar-benar cinta sama Tuhan. Coba sekarang, orang cinta itu menerima apa adanya nggak Pak? Menerima kan? Nah sekarang lihat nih, Yesus bilang, kamu menghujat aku nggak masalah, tapi jangan menghujat Roh Kudus. Semua agama hari ini ngajarin cinta nggak? Ngajari tau? Semua agama mengajari cinta. Cinta itu kebenaran. Sekarang lihat nih, orang diajari cinta, mengasihi sesama. Setuju ya? Waktu ada peristiwa melihat ada orang nih, jangan lihat Yesusnya dulu nih ya. Lihat ada seorang manusia yang karena ketaatannya pada Tuhan, karena cintanya pada Tuhan, rela mati demi perintah Tuhan. Ya. Dan di peristiwa itu juga ada karena cintanya pada sahabatnya, dia rela mati. Itu peristiwa cinta nggak? Peristiwa cinta kan? Bisa ditolak nggak peristiwa ini? Nggak bisa. Kalau kita menolak peristiwa ini, itu bukan cinta. Berarti saudara punya rasa cinta nggak? Enggak. Yang namanya cinta, orang harus bisa melihat ini loh, orang yang benar-benar mencintai sesama dan mencintai Tuhan. Lah spirit inilah yang harus ada pada diri saudara hari ini. Tanpa cinta sama Tuhan, saudara baca firman berputar-putar, ya. Yakobus 2 ayat 8, coba lihat ya. Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum, ya, utama. Ini tulisan bahasa King James-nya lebih bagus lagi nih. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan royal law. Apa arti royal law? Coba tadi tampilkan di King James. Ini bukan hukum yang biasa lagi. Ini lihat ya. If ye fulfill the royal law. Apa arti royal? Saudara tahu nggak royal? Royal itu hukum milik sebuah kerajaan. Nih,
ini di atas semuanya, ya, di atas dan mendasari segala sesuatu. Tampilkan King yang biasa lagi. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum kerajaan, hukum yang paling utama yang tertulis dalam kitab suci, ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Berbuat baik ini berbuat yang sesuai dengan kebenaran, ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena lihat nih, Matius 24 ayat 12. Karena dunia ini kehilangan yang namanya cinta. Sekarang saya tanya ya, gereja bubar Pak Yo. Gereja nggak ada gedungnya, semuanya bubar. Pelayanan berhenti nggak? Orang Kristen berhenti nggak? Orang Kristen nggak bisa beribadah nggak? Coba ini, tidak ada gedung gereja satu pun. Ibadah kita berhenti nggak Pak? Lanjut kan? Loh kok bisa lanjut? Nggak ada gereja loh ini. Nggak ada gereja, nggak ada pendeta, nggak ada asyir, nggak ada penyanyi. Ibadah kita berhenti nggak? Ayo coba. Berarti kekristenan dasarnya bukan gedung gereja, bukan bangunan, bukan hamba Tuhan, bukan penyanyi, bukan. Dasarnya sekarang lihat nih. Kalau hari ini tidak ada cinta, tidak ada kasih, bubar nggak? Manusia nggak punya kasih, manusia nggak ada cinta, bubar nggak dunia ini? Saya lihat Pak Alfian musuh tak pateni, lihat ini tak pateni ya. Coba, manusia tanpa ada cinta dalam dirinya, semuanya fondasi dunia ini bubar. Berarti yang paling penting dasarnya hukum utama ini loh, the royal law ini loh. Matius 24 ayat 12. Makanya Tuhan selalu bilang begini. Dan karena Matius 24 ya 12 ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi. Setan itu berusaha yang namanya kasih ini dihilangkan. Semua orang menjadi cuman cinta kepada diri sendiri. Diri sendiri itu cinta sama sinodenya, cinta sama gerejanya, cinta sama pendetanya, cinta sama istrinya, tapi sama orang lain enggak. Yang namanya cinta itu belas kasihan itu pada semua orang. Ada cinta pada istri, ada cinta sama Tuhan, ada cinta sama sesama. Tapi semua ini yang bisa memanage diri saudara sendiri. Ini yang Tuhan sampaikan. Dan makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih orang menjadi apa arti cinta yang dingin? Cinta itu selalu penuh dengan kegairahan. Kalau orang cintanya dingin, nggak ada gairah. Makanya Daud waktu tua dikasihlah gadis Sunam, ya, supaya panas, supaya Daud punya gairah lagi. Tapi karena Daud sudah tua, nggak ada kemampuan untuk menghangatkan cinta. Kita sekarang yang namanya cinta sama Tuhan harus selalu bergairah. Kalau enggak, hilang cinta ini, ya. Cinta ini yang mendasari segala sesuatu. Saudara punya aktivitas. Saudara datang ke gereja pasti karena cinta. Saudara mau baca firman, kalau bukan karena cinta, tidak ada kerinduan, Pak Alfian. Tidak ada kerinduan, yang adanya paksaan. Ya, cinta itu yang mendasari segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, udah ya. Ini dasarnya untuk kita sekarang hadir di sini. Bukan karena saya, bukan karena siapapun, karena saudara punya feeling sendiri. Bukan di sini toh. Di dalam rumah tangga saudara, di dalam membaca firman, saudara punya feeling sendiri, ya. Ini sekarang khotbahnya hari ini tentang Korintus, ya. Saudara pahami tentang Korintus. Sebelum orang bahas Korintus, yang dibahas kan Korintus 14, diambil bahasa rohnya toh. Nah, kita sekarang maju, sebelum ada bahasa roh itu ada apanya dulu kira-kira? Kalau sampai dibahas tentang bahasa roh, dibahas karunia, berarti yang dibahas apanya dulu? Bahasa roh munculnya di pertemuan. Setuju ya? Kita baca pertemuan itu yang menghasilkan bahasa roh. Pertemuan model apa nih? 1 Korintus 11 ayat 17. Yuk. Ya kan? 1 Korintus 11 itu sebelum 14 kan? 14 yang tentang dibahas bahasa roh ya. 1 Korintus 11 ayat 17 ini Charles. Tentang pertemuannya. Tentang peraturan-peraturan yang berikut. Aku tidak dapat memuji sebab pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan. Nah, sekarang coba lihat nih. Kalau ada sebuah pertemuan yang tidak dipuji, berarti Paulus nggak pernah muji pertemuan yang ada di Korintus.
Berarti pertemuan ini ngapain? Kenapa bisa kacau? Ya kan? Pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan ibadah apa? Yang orang berkumpul tidak mendatangkan kebaikan, namun keburukan. Bahasa King James-nya bilang gini, sekarang dalam hal ini aku nyatakan kepadamu, aku tidak memujimu. Coba King James-nya jelas, ya. Saya terjemahkan King James begini. Sekarang dalam hal ini aku nyatakan, I declare. Betul ya? Kepadamu, aku tidak memujimu, bahwa kamu datang bersama-sama, ya kan? That ye come together, not for better. Bukan untuk yang lebih baik, tetapi menjadi lebih buruk. Loh, kok aneh, ibadah bukan malah menjadi baik, tapi lebih buruk. Nih sekarang ya, dengan ibadah yang disebutkan seperti ini, loh kok bisa menghasilkan sekarang yang diambil cuma bahasa rohnya gimana coba? Paham Pak Alfian? Dari pertemuan ini ada kekacauan loh. Dikritik sama Paulus nih. Nih, ibadahmu ini mendatangkan keburukan. Ayat 20-nya sekarang. Nih ayat 20-nya ya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan. Stop di sini dulu ya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Menurut saudara, perkumpulannya apa ini? Apa arti perjamuan Tuhan? Perjamuan Tuhan bukan cerita makan-makan. Ini bukan cerita makan-makan. Perjamuan Tuhan itu bercerita tentang bagaimana membagi roti, bagaimana memberitakan firman kebenaran. Ini penggambaran tentang perjamuan untuk makan perjamuan Tuhan. Berarti hari itu yang Paulus kehendaki, yang namanya perjamuan makan Tuhan adalah memberitakan firman kebenaran. Tapi yang hadir hari itu, yang hadir pada hari itu, ya, ingat ya, perjamuan makan itu seperti Tuhan memecah-mecahkan roti. Itu perumpamaan bahwa ada firman yang dibagi. Hari itu yang datang ada 21-nya ya. Apabila kamu berkumpul, bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, tapi apa? Sebab pada perjamuan itu, berarti pada acara itu, ya, pada acara sekarang ini, yang datang ini membawa makanannya sendiri. Apa arti makanan sendiri? Coba lihat. Apa arti makanan sendiri yang dibawa? Tuhan tubuhnya adalah firman. Yang dibicarakan Paulus adalah pengajaran tentang kebenaran. Mereka datang membawa makanannya sendiri. Mereka datang bawa pengajaran yang mau dicampur. Sehingga yang lain lapar, yang lain mabuk. Nggak karu-karuan ibadah ini karena tercampur. Makanya kalau sudah baca ayat atasnya, ada ibadah yang diatur. Laki-laki nggak boleh pakai tudung, perempuan harus pakai tudung. Kenapa? Karena zaman dulu di Korintus, laki-laki beribadah itu ditudungi. Bukan tudung yang seperti punya orang Israel, tapi tudung untuk berhala. Dan perempuan, kenapa rambutnya terurai? Karena mereka berlaku seperti seorang pelacur. Jadi mereka menawarkan diri, bukan ibadah. Ini ibadah mixing di sana. Ya, orang-orang bawa pengajaran masuk ke dalam ibadah yang dikatakan ibadah untuk Tuhan. Dikritik habis-habisan sama Paulus. Ya, paham ya? Sudah bisa ngikuti ya? Perjamuan makan Tuhan, ya. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 14. Mundur sebentar ya. Karena itu saudara-saudara yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Ayat selanjutnya, ya, saya bacakan ya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Paulus ini punya ibadahnya adalah ibadah kepada Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bahwa ibadah yang Paulus bentuk itu adalah untuk semuanya untuk Kristus. Tapi lihat, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi hari itu
ibadah di Korintus, datanglah orang-orang yang membawa ibadah yang lama. Balik ke 1 Korintus 14 tadi ya. Ayat 27. Nah, ini kan kita makan roti ini kan. 1 Korintus 11 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Apa artinya? Roti dan darah Kristus itu adalah tubuh Kristus. Tapi orang-orang sana bawa makanannya sendiri, dicampur-campur, nggak karu-karuan. Akhirnya, ya, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Cawan itu apa? Firman kebenaran miliknya Kristus. Nggak boleh dicampur aduk dengan pengajaran di Korintus. Ya, ayat 29-nya, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Pengajaran orang-orang Korintus bukan pengajaran tentang tubuh Kristus. Ini pengajaran dunia yang mau dimasukkan dalam ibadah yang Paulus bentuk ya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu akhirnya apa? Yang menjadi lemah. Harusnya mereka datang beribadah, harusnya dikuatkan, malah lemah, sakit, dan bahkan banyak yang mati. Apa artinya? Harusnya mereka dikuatkan, disembuhkan, malah datang ke ibadah itu rusak semua, dan rohaninya malah mati. Seperti ibadah apa kalau seperti ini? Sekarang, gereja sekarang ini ibadah di Korintus. Bukannya orang datang untuk dikuatkan, disembuhkan, malah orang dibuat menjadi sakit, lemah, dan makin mati. Karena apa? Di mixing, dicampur. Yang disajikan untuk ibadah bukan tubuh Kristus. Yang disajikan ini penyembahan untuk berhala. Ya. Jadi ibadah di Korintus. Bagaimana mungkin ibadah yang seperti ini menghasilkan bahasa yang ditiru sama orang-orang hari ini di 1 Korintus 14. Paham ya? Yang rusaknya kayak begini, dikritik habis-habisan sama Paulus. Lu kok dicomot cuma 1 Korintus 14? Bahwa Paulus sudah melihat kekacauan ini. Ini kacau nggak karu-karuan. Ya, yang seharusnya memecah roti itu berita firman menjadi acara pesta pora. Ya, orang bawa makanannya sendiri dicampur. Ya, bukannya membuat orang bertobat, tapi membuat orang makin lemah. Ya, nih 1 Korintus 10:20. Kita balik lagi 1 Korintus 10:20. Kenapa seperti itu? Lihat nih. Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Nah, tulisan King James begini. Tetapi aku berkata bahwa apa yang dikorbankan oleh orang-orang bukan Yahudi, ini Gentile, ya. Bahwa apa yang dikorbankan, apa yang dipersembahkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, berarti orang-orang di Korintus, itu bukan persembahan kepada mereka, ya. Tapi aku berkata, apa yang dikorbankan oleh orang-orang bukan Yahudi, mereka persembahkan kepada setan, bukan kepada Allah. Aku tidak ingin kamu bersekutu dengan setan. Makanya cawan tubuh Kristus nggak bisa dicampur, nggak bisa dimixing dengan ajaran di Korintus. Nih, ada 21. Makanya kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, juga dari cawan roh-roh jahat. Ini pengajaran yang mau dimixing, ya kan? Nih, kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan, juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Perjamuan ini bicara tentang sebuah ibadah yang mau dimasukin. Pak Joni dari Korintus bawa ibadahnya orang-orang Korintus, masuk di mixing. Bukan tubuh Kristus yang disampaikan. Ini rusaknya Korintus. Ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Ini loh, ya. Korintus ini, kalau saya baca lagi ya, Korintus itu tempat zaman sebelum Paulus datang. Itu tempat penyembahan dewi namanya Afrodit, ya. Afrodit itu namanya dewi cinta.
Di mana di kuil itu namanya kuil Afrodit, ada 1.000 orang wanita yang disiapkan kalau orang datang beribadah di sana bisa berhubungan dengan para wanita tadi. Ini menarik perhatian seluruh orang untuk datang ke Korintus. Makanya perempuannya mereka tidak pakai tudung. Mereka berlagak seolah-olah seperti pelacur bakti. Ini ya. Yang disembah hari itu di sana adalah yang namanya orang Romawi menyembah orang Yunani Afrodit masuk ke Romawi namanya Dewi Venus. Ibadah ini terbawa. Nah, orang-orang inilah yang masuk dalam perkumpulannya Paulus, menjadi ibadah yang rusak. Ingat ya, di sana yang penyembahannya, lihat, amati. Spiritnya sama. Penyembahan di Korintus, penyembahan kepada Dewi Afrodit itu menghasilkan apa? Dewi cinta, kecantikan, kesenangan, gairah. Ya. Lihat, kebanyakan begitu orang masuk dalam ibadah ini, jatuhnya pasti dosanya perzinahan. Ini spiritnya sama. Makanya ini yang dikritik habis-habisan. Ini saya bacakan bukan dari firman tapi dari luar ya. Jadi pada abad pertama di Yunani ini 1.000 pelacur tersedia untuk menarik pengunjung yang juga memastikan sebagai kekayaan tempat perlindungan. Dalam hal ini prostitusi publik diintegrasikan dalam agama dan budaya Korintus. Sampai tidak jarang mendengar doa-doa publik yang memohon kepada dewa untuk lebih banyak pelacur yang datang. Kenapa? Karena banyak orang yang datang, pelacurnya nggak cukup. Makanya Korintus banyak orang hadir di sana. Hadirnya untuk apa coba? Orang mengaku beragama, orang ingin dapat sesuatu yang duniawi, datangnya ke Korintus. Beribadah sekalian dapat kesenangan. Ya kan? Ada nggak di Indonesia seperti ada kan? Gunung Kemukus, ya kan? Ini, spirit inilah yang dilawan sama Paulus. Yang hari itu dilawan di 1 Korintus 11 ini tadi. Makanya hati-hati. Saya ulangi ya, yuk. 1 Korintus 11, jelas tolong, ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, ini bukan perihal makan roti seperti ini. Ya, Yesus itu nggak pernah nyuruh untuk ibadah begini sebetulnya. Yang Yesus maksudkan adalah orang Yahudi itu suka ngobrol lagi makan. Yesus mengumpamakan dirinya itu, ini loh tubuhku yang tak pecah-pecah, ini firman, bicarakan setiap saat. Bukan acara makannya, seperti ini, bukan. Kalau kita cuma acara makan begini, apa faedahnya? Apa maknanya ini? Coba, makan roti, minum anggur, dipecah begini, maknanya apa Pak Saudara? Jadi klinik kan? Enggak. Yesus bilang ini, Yesus kan seneng nih, makan sambil ngobrol. Makan itu kebutuhan dasar nggak kalian? Dasar kan? Kita nggak bisa menghindari yang namanya makan. Makanya Yesus mau makanan tubuhku dan ini setiap saat sebagai kekuatanmu, ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan dan minum roti dan cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Jadi bukan cara orang bilang, oh kamu kalau belum dibaptis, nggak. Bukan ininya. Karena hari itu tubuh dan darah Kristus dicampur dengan ajaran Korintus. Menjadi rusak semuanya. Ingat loh, perjamuan makan Tuhan itu adalah memecah firman, memberitakan firman, bukan acara makan malam. Ya, orang membawa makanan luar itu bukan membawa rantangan, Pak Alfian, tapi membawa pengajaran dari luar untuk masuk. Ya, karena itu tiap-tiaplah orang menguji dirinya sendiri. Kita uji sendiri, apakah yang kita cari, yang kita inginkan hanya Kristus, ya. Barulah sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Artinya sekarang begini, ada orang datang bawa pengajaran lain, ujian dirimu. Ini sesuai dengan Kristus nggak ajaran yang orang ini sampaikan? Kalau tidak, ini kan, jangan diminum, jangan diterima. Kalau dimakan gimana coba? Makanya gereja hari ini harus betul-betul waspada. Kalau ajaran ini sesuai dengan firman kebenaran, terimaan makanan, lakukan. Kalau enggak, tolakan. Kenapa? Kalau enggak mati loh kita kalau makan itu. Inilah yang dinamakan ibadah yang bercampur. Sekarang gereja ini kebawa ibadah yang di Korintus ini.
Semuanya bukan untuk memberi kesembuhan. Semuanya ini melemahkan. Semuanya untuk membuat saudara menjadi makin lemah, makin hari bukannya makin kuat. Coba, orang bukan hari ini, harusnya kalau orang ikut Tuhan, bukan terjebak di dalam dunia ini. Mereka bisa keluar dari dunia ini duluan. Dunia ini punya masalah, ya. Tapi Tuhan mau membebaskan saudara itu dengan cara yang paling hebat. Dikeluarkan dulu dari dunia ini. Ditarik dulu. Nih, lihat dunia ini. Lihat dari atas. Lihat dari kacamata surga. Segede apa ini? Segede apa? Baru saudara melihat. Ternyata dunia ini kecil banget ya. Nah, baru saudara punya kekuatan. Turun lagi ke dunia, ngelihat kanan kiri sudah nggak bingung lagi. Kenapa? Karena sudah melihat dari atas. Kalau belum pernah melihat dari atas, melihat dunianya podo, ini pedagang, ini penjual, ini orang sakit, semuanya kelihatan sama. Tapi begitu melihat dari sisi yang lebih mulia, sorga itu bicara tentang lebih mulia. Dunia ini loh jadi kecil banget. Ya, kita sekarang harus makin kuat hari ini. Kita tahu ada cawan, ada makanan luar yang hendak disajikan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Makanya baca surat Korintus. Surat 1 Korintus isinya semuanya teguran, penilaian terhadap jemaat. Tidak boleh ditiru. Makanya Paulus jelaskan ada macam-macam karunia setelah itu. Ayat 12-nya. Kenapa? Karena orang bingung di sana. Karunia dari siapa ini? Paulus jelasin. Coba lihat 1 Korintus 12. Sekarang, jadi ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara, supaya kamu mengetahui kebenaran. Karena Paulus mau menegaskan, memang karunia-karunia ada, dikerjakan hanya oleh satu roh. Karena mereka bawa juga roh-roh lain nih. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala bisu. Terjemahan King James begini. Kamu tahu bahwa kamu adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Coba terjemahkan, Charles. You know that you were Gentile. Ini orang-orang yang bukan Yahudi. Terjemahnya begini. Kamu tahu bahwa kamu adalah orang-orang bukan Yahudi yang terbawa oleh berhala-berhala bisu ini. Bahkan kamu dipimpin olehnya. Ini loh, ibadah ini yang dikritik sama Paulus. Makanya Paulus perlu menerangkan tentang satu persatu karunia-karunia ini. Ayat 3-nya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Paulus ini mau menjelaskan mereka ini sudah ada Roh Kudus, tapi jangan mau dicampur baur lagi dengan pengajaran sesat yang lainnya. Ya, Korintus ini paling bahaya ini. Ya, bisa ngikuti ya. Jadi perjamuan makan Tuhan itu bukan ininya, tapi memberitakan firman. Lah ini diulang-ulang sama orang cuman, baiklah cawan pengucapan syukur ini. Ini ibadah. Harusnya memberitakan firman kebenaran, orang lain bawa makanan sendiri. Rusak nggak? Paham ya? Dengan ibadah yang seperti ini melahirkan 1 Korintus 14 kan? Mungkin nggak ibadah yang seperti ini, yang namanya bahasa roh, orang-orang ambil sekarang ini, bahwa itu kebenaran, Pak Alfian? Kalau melihat seperti ini, ayo, ibadah seperti ini loh, bukan mendatangkan kebaikan. Ulangi, Charles, 1 Korintus 17, Charles, 11 ayat 17, Charles. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Kalau nggak dipuji berarti diapakan? Kalau Paulus nggak muji berarti apa ini kira-kira? Orang kumpul, makanya di 1 Korintus 14, orang kumpul menghasilkan pertemuan-pertemuan bahasa roh. Katakan awalnya dari sini. Ibadah yang tidak pernah dipuji oleh Paulus. Kenapa? Karena orang-orang bawa makanan dari luar masuk. Sebab pertemuanmu tidak mendatangkan, tetapi mendatangkan. Sampai sekarang kita terima nggak?
Diterima nggak ini? Yang diterima apanya? Keburukannya kan? Lu orang-orang coba lihat, bahasa roh niru di mana? Bahasa roh harinya ditiru di mana? Korintus kan? Yang dipakai ayatnya di Korintus kan? 1 Korintus 14 kan? Ini loh. Ibadah pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ini yang dimeloi. Setan itu sangat pinter. Orang cuma pakai 1 Korintus 14, diulang-ulang, akhirnya menjadi suatu kebenaran. Akhirnya kecil ya, saudara. Ayat 20-nya coba lihat. Saya baca ayat 18 dulu ya. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu jika percaya. Kenapa? Kenapa ada perpecahan? Karena yang satu bawa firman kebenaran, yang satu bawa pengajaran lain. Makanya pecah. Paulus bilang tidak ada masalah pecah. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan. Jadi perpecahannya bukan gontok-gontokan duit. Perpecahan ini karena apa? Ada orang yang tidak bisa menerima pengajaran orang-orang Korintus, ya. Sebab harus ada perpecahan. Nah, sekarang ayat perpecahan ini diambil di gereja. Oh, harus pecah. Enggak. Perpecahan boleh kalau ada visi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau perpecahan gara-gara duit, ya salahnya sendiri, ya. Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ayat 20-nya. Apabila kamu berkumpul, bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Loh, kalau bukan makan perjamuan Tuhan, berarti makan apa? Makan apa aja nih? Ini lawan kata. Kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan, berarti lawan kata kan? Selain Tuhan siapa kalau gitu? Makanya ayat 1 Korintus 10 dong. Ibadahmu itu, makananmu itu untuk setan. Karena yang dibawa oleh orang-orang bukan Yahudi. Ini loh. Sebab pada perjamuan itu, nah ini, tiap-tiap orang, ya kan, memakan dahulu makanannya sendiri. Karena mereka bawa makanan sendiri, dipangan dewe dong. Makanya ada yang haus kebenaran, lapar. Ada yang mabuk karena gak karu-karuan, campur. Nih, ayat 22. Sampai Paulus bilang begini, apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan? Artinya begini loh sama orang-orang Korintus, kamu loh gak punya rumah sendiri dah. Jangan bawa ini masuk ke dalam rumah Tuhan. Jangan bawa masuk dalam ibadah Tuhan. Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah ini dan memalukan orang-orang yang tidak punya apa-apa? Orang-orang yang tidak punya apa-apa itu orang-orang miskin yang tidak punya pengajaran sebelumnya. Dimasukin ajaran-ajaran di Korintus. Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Paham gak ayat ini? Selama ini, coba ayat ini diterjemahkan gimana sama orang-orang? Diterjemahkan acara makan minum kan? Tidak. Ini acara tentang firman, tentang berita firman yang tidak boleh tercampur. Makanya bilang, apa kamu gak punya ini rumah sendiri buat makan minum? Misalnya sekarang, Pak Joni orang Korintus yang kalau berdoa itu pakai tutup kepala, laki-laki. Sama Paulus bilang ini, loh kan Pak Joni nggak punya rumah sendiri, nggak punya tempat ibadah sendiri, kok bawa kepada pertemuan di sini? Ini yang ditulis sama Paulus. Ngapain mau masuk? Nah, si Ferry mau mendengar berita kebenaran. Kalau Pak Joni masuk dengan tudung kepala seperti itu, protes nggak hari itu? Protes, karena itu ibadah yang dilakukan di Korintus. Ada perpecahan, ada gesekan. Kenapa? Ini ruwet. Makanya orang lapor ke Paulus. Iki loh, jemaat ini sekarang dihadiri orang-orang seperti ini. Gimana caranya? Dikritiklah sama Paulus. Hati-hati. Roti itu satu dari Tuhan. Tidak boleh bercampur dengan ibadah lain. Kalau kamu bercampur, ini rusak semua. Ini yang dibahas Paulus di Korintus. Makanya, apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Tidak. Aku tidak memuji kamu. Ini fondasi surat Paulus untuk ibadah di 1 Korintus 14. Makanya tidak boleh ngambil 1 Korintus 14 tanpa mengerti apa yang Paulus ini, ya. Ayat 23. Nah ini bukan liturgi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Paulus kan menyampaikan, telah aku terima dari Tuhan. Apa yang diteruskan Paulus?
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Yang diteruskan Paulus apa berarti? Memberitakan firman-Nya. Bukan makan-makannya ini perumpamaan. Ya. Ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang harus dilakukan apanya kalau begitu? Makan-makannya atau memberitakan firman-Nya? Nah ini loh, bukan ininya loh ya. Ini memberitakan firman-Nya, firman yang tidak terkontaminasi. Makanya kalau dicampur menjadi rusak, ya. Demikian juga ia mengambil cawan. Makanya cawannya cawan dari Kristus. Nggak boleh cawan campuran. Inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ini bukan liturgi, tapi ini kebiasaannya Paulus. Sehari Paulus makan 3 kali. Menggambarkan rohani kita perlu makanan. Makanan yang bisa menguatkan hanya Kristus. Ini yang dibuat sama Paulus. Dicampurlah, ya. Ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apa artinya? Setiap kali kita memberitakan firman ini, kita memperingati, mengetahui tentang dari kematian Kristus sampai kedatangan Kristus. Itulah berita firman yang berisi nubuatan. Dari kejadian yang sudah dialami sampai yang akan datang. Inilah yang dinamakan ini loh. Makan roti dan minum cawan ini. Nggak ada firman yang lain, cuman ini tok isinya. Ada 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan. Apa yang tidak layak berarti? Yang diberitakan di luar kebenaran, di luar firman, itu nggak layak. Atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Hah? Loh, jauh, sangat jauh. Makanya untuk masuk dalam rahasia firman cuman satu. Cinta sama Tuhan. Kalau nggak cinta sama Tuhan, wis salah. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Nih, Yohanes 5:39. Ini ya, kitab suci ini kayak materai. Coba lihat nih. Yohanes 5:9 dikunci seperti ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Berarti kalau menyelidiki baca nggak? Baca. Sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kitab suci ini cuma menjadi tulisan pengetahuan. Ya. Kalau saudara tanpa Kristus, tanpa cinta itu, nggak bakal bisa masuk. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ya, ayat 40-nya nih. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Berarti orang harus hidup dulu, baru bisa baca kitab suci. Kalau enggak, tulisan ini mati. Makanya Pak Alfian sekarang bisa punya rasa, bisa terlibat perasaan, terlibat pikirannya. Kenapa? Karena ada yang hidup. Sudah ada cinta itu. Cinta ini yang menarik kita buat kitab suci ini. Bukan kita cari untuk gaya-gayaan, tapi kitab suci kita cari untuk supaya kita ini hidup. Saya kemarin cerita sama saya begini. Kalau untuk cari harta, kita bisa. Semua orang juga bisa. Kalau untuk cari kehidupan gak ada cara lain, cuman Yesus Kristus. Baca Alkitab harus nih punya cinta dulu, ya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Berarti banyak orang cuman menyelidiki kitab suci cari apa kalau nggak mau cari hidup? Coba, kalau orang nggak mau cari hidup cari apa, Pak Yo? Cari mati. Kan gampang dong. Diselidiki, firman diselidiki, tapi golek mati. Kenapa kok cari mati? Ayo. Kenapa kok cari mati? Kenapa kok cari mati? Karena sudah ada firman, nggak mau melakukan. Bahaya nggak? Kita percayakan Yesus Tuhan kan?
Saya teruskan dulu ini ya. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ayat 42-nya. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu dalam hatimu, coba lihat nih, tidak mempunyai kasih akan Allah atau cinta sama Tuhan. Baca tanpa cinta nggak bisa ketemu, muter-muter nggak karu-karuan. Paham ya Pak Alfian ya? Ini yang paling penting. Kalau hati nggak punya cinta, nggak bisa. Nah sekarang nih lihat ini, cinta ini dipelajari di mana? Kalau cinta ini dipelajari di sekolahan, berarti tidak ada orang bercerai, pintar bercinta semua, nggak bisa. Cinta ini masing-masing pasti mengerti dengan sendirinya. Ayo, ada nggak orang cinta diajarin? Nggak ada. Untuk mencintai Tuhan, perlu nggak kemampuan yang hebat? Nah, Bu Maria, Marta, semuanya sama. Sama saya sama. Nggak ada bedanya. Hanya kita modalnya apa? Modalnya kan cuma satu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap jiwamu. Kasihlah sesama manusia. Berarti modalnya apa? Cinta. Nggak pakai modalnya harus sekolah bahasa Yunani, bahasa yang nggak pakai. Cinta itu cuma satu. Bisa tanpa kata, melihat atau bisa jatuh cinta. Ya kan? Cinta itu, misal, semua orang bisa cinta. Dan cinta itu tanpa batas. Ingat loh, bayangin ya. Anjing aja bisa cinta sama saya. Anjing loh. Ya kan, saya juga bisa cinta sama anjing. Gila nggak cinta itu? Cinta itu tanpa batas. Orang bisa cinta benda mati. Ada nggak cinta benda mati? Bisa kan? Aneh toh cinta itu toh? Benda mati aja bisa kita sayangin. Ya kan? Cinta itu tanpa batas. Anjing loh. Asu aja bisa cinta sama tuannya. Tuannya juga bisa cinta sama asu. Lah kalau cinta sama Tuhan apa nggak lebih-lebih lagi? Cinta itu luas. Nggak ada batas. Yang bisa menembus batas sorga dan neraka, dunia dan sorga, cuman satu. Cinta. Orang kalau bilang, loh Tuhan kok bisa cinta loh? Kamu bisa cinta sama anjing kok. Aneh kan? Kita loh manusia diajari cinta, bisa cinta sama binatang. Setuju nggak? Apalagi Tuhan sama kita. Ya kan? Makanya cinta ini luar biasa. Pak Alfian dulu cinta sama barang materi, bisa kan? Padahal materi nggak bisa mencintai dia kan? Aneh kan? Inilah cinta. Kekuatan cinta itu luar biasa. Ini yang mau dibelokkan sama si iblis. Ya. Makanya Pak, cinta ini yang pertama. Begitu orang punya cinta, wis gak usah, firman itu nggak banyak kok. Cuma satu. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, mencintai sesama. Itu dasarnya hukum Taurat. Makanya ada 3 hukum. Hukum Musa, hukum Allah, dan hukum Kristus. Harus paham. Zaman dulu Allah memberikan hukum melalui Musa. Yang memberikan hukumnya siapa? Allah menyetujuinya. Kemudian datanglah Kristus. Kalau hukum adalah suatu produk. Produk pertama dari Musa. Ya, Allah menyetujuinya. Produk kedua, Kristus datang. Hukumnya siapa? Hukumnya Allah. Waktu Yesus datang itu Allah yang punya hukum. Dan ketika Kristus hadir, Kristus memberikan hukum. Akhirnya siapa yang lebih kuat? Hukum Kristus. Ya, jadi jangan bingung. Hukum Musa, hukum Allah, hukum Kristus. Ini yang kita ikuti produk yang kedua. Produk kedua siapa yang bawa? Bukan manusia, tapi Allah sendiri yang turun. Itulah yang namanya hukum Allah. Allah menyatakan dirinya. Allah mau turun ke dunia, itu hukum nggak? Hukum. Dan kita harus bisa menerima hukum yang kedua ini. Kenapa? Kalau kita menolak berarti, kalau Allah yang datang lewat diri Kristus, kemudian kita menolak, berarti kita menolak Allah itu sendiri. Makanya tanpa sadar, orang dibawa untuk menolak Kristus. Masuk ke dalam hukum Musa. Kalau menolak hukum Kristus berarti, kalau menolak hukum Kristus berarti menolak siapa? Makanya disebut anti Kristus. Ingat, antikristus itu nggak ada di luaran. Antikristus itu di gereja. Antikristus itu pengajaran mixing seperti di Korintus, dibawa masuk ke gereja. Apa yang dibawa pengajarannya? Pengajaran yang aneh-aneh, yang menolak kasih Kristus. Kristus loh mengasihi saudara dengan cinta, nggak neko-neko, nggak perlu macem-macem, terimaan cintanya. Makanya Tuhan bilang gini, kamu boleh menghujat manusia. Ini saya kasih ayatnya. Lukas 12 ayat 10. Kamu boleh
menghujat anak manusia. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Sekarang lihat nih, Yesus datang. Yesusnya boleh ditolak. Tapi cinta, peristiwa cinta di kayu salib, siapa yang berani menolak kalau itu bukan cinta? Ada di sini yang berani ngomong? Ayo, Pak Yo. Yesus mati di kayu salib demi cinta sama Tuhan nggak? Demi cinta kan? Demi cinta kan? Ayo berani ngomong bukan? Berani ngomong bukan itu? Orang berani mati untuk Tuhannya. Cinta sama Tuhan nggak? Orang mau mati, ya, waktu dia mati, itu melindungi murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Cinta nggak? Kalau orang berani menyangkal bahwa ini bukan cinta, berarti orang itu punya cinta nggak? Nggak punya cinta. Makanya ini loh, tanya sama semua orang agama. Kamu diajari mengasihi orang kan? Berbelas kasihan kan? Ada orang seperti ini, kamu boleh nolak orangnya, tapi nolak spiritnya bisa nggak? Kalau orang bisa menerima spirit cinta ini, dia bisa nolak Kristus nggak, Pak Alfian? Nggak bisa. Hanya film ya, 2 jam saja ya, Romeo dan Juliet. Orang bisa jatuh cinta nggak sama Romeo-nya? Ya kan? Romantisnya Romeo bisa terngiang-ngiang. Kalau cinta itu kayak Romeo dan Juliet. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau cinta, Romeo sama Juliet aja. Padahal itu cerita fiksi. Ya kan? Yesus cintanya sama saudara dibuktikan nggak? Kenapa kita nggak bisa melihat ini loh? Spiritnya ini tidak ada satupun orang yang bisa menghujat. Kenapa? Karena semua agama ngajari tentang, coba, ada nggak agama yang mengajari di luar cinta? Nggak ada. Semua pasti kasihilah sesama manusia. Nah sekarang ada orang seperti ini loh. Ada yang menunjukkan perbuatan cinta seperti ini loh. Kok bisa ditolak? Kan nggak mungkin ditolak kan? Ya kan? Ini loh Alfian, kisah paling romantis di dunia. Kisah ini paling romantis di dunia. Allah cinta sama manusia. Bagaimana mungkin? Lo mungkin karena bisa cinta sama hewan kok. Kita bisa cinta sama hewan. Nggak ada yang nggak mungkin tentang cinta. Cinta itu tanpa batas. Ya, tanpa batas. Lihat kegilaan orang-orang Jepang. Bisa cinta sama boneka. Aneh toh? Iya kan? Ada toh? Hah? Nikah sama boneka, nikah sama apa lagi? Ya kan? Sekarang nih lihat, kita aja bisa cinta sama duit kan? Bisa kan? Duit lo bisa balas kita nggak? Coba. Kita mencintai duit, duit bisa cinta kita nggak? Tapi saudara terus ngejar dia kan? Ayo coba. Duit itu benda mati atau benda hidup? Hah? Mati, tapi dia punya spirit. Dia punya kuasa. Karena dia punya kuasa, makanya kita kepingin cinta duit. Kejaran duit. Duit itu dicintai makin hari, makin kita cinta, dia makin lari. Lah sekarang Tuhan yang bisa punya kuasa segala-galanya, nawarkan diri untuk dicintai lewat Kristus. Makanya akulah terang dunia. Apa arti terang dunia? Terang tentang cinta yang diwujudkan, yang terang benerang ini loh. Akulah terang dunia. Makanya apa yang Yesus terangkan tentang cinta ini nggak bisa ditolak sama semua orang. Enak cinta Yesus atau duit kalau gitu? Cinta Yesus kan? Cinta Yesus. Bisa balas membalas. Cinta Yesus itu punya rasa yang hidup. Kalau cinta uang itu mengikat kita, ya. Kalau cinta Tuhan enak, ya. Udah ngerti ya di Korintus ya? Sekarang langkah kita. Sekarang kita harus memberitahu orang bahwa ini maknanya bukan di sini loh ya. Maknanya itu bahwa kita ini setiap hari harus makan. Yang namanya spirit kita harus makan. Makanya firman. Ini yang harus dijelaskan. Jangan terjebak di liturginya. Setiap kali kamu makannya, kamu nginget aku. Makanya apa yang dimakan? Satu bulan sekali. Nah, ini kan hanya perumpamaan, penggambaran, tapi bukan ininya loh ya, bahwa kita tiap hari ibadah kita di rumah juga, saudara beribadah, cari Tuhan, cari makanan, ya kan? Yang mimpin siapa kalau di rumah? Makanya semua orang itu sama, ada Roh Kudus yang sama yang masuk. Roh Kudus itu nggak njelimet, cinta itu nggak njelimet,
paling simpel. Ya, saudara rindu nggak baca firman? Rindu kan? Jangan di sini loh ya, baca rindu itu harus dari diri saudara. Bacanya di rumah. Kalau orang nggak bisa baca firman nggak apa-apa. Kalau sudah tua nggak bisa main nggak apa-apa. Pasti punya kerinduan sama Tuhan. Cinta itu tidak terlukiskan memang Pak Afian, tapi bisa dirasakan. Ya. Sekarang nih, saudara sudah punya cinta semua sama Tuhan kan? Ya. Berarti ada langkah. Sudah percaya Yesus memberikan cintanya, harus dibalas. Makanya Yesus bilang, aku ini Yohanes 9 ayat 5, selama aku di dunia, akulah terang itu. Kita melihat lukisan dan gambar cinta yang paling terang ada di Kristus, ya. Sudah percaya Kristus, harus bisa mengikuti, ya. Kalau nggak diikuti, mati semua ini. Setelah percaya Yesus, harus bisa mematikan diri, harus bisa melahirkan manusia Kristus, ya kan? Yuk kita baca ya. Percaya Yesus sudah ini ya. Roma 8:13. Percaya Yesus sudah, mematikan diri sudah belum ini, ya? Kita semua percaya Yesus nih ya. Sekarang yang langkah keduanya ini kan jalannya ini sekarang ya. Percaya sudah. Langkah kedua, jalannya mematikan diri. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Langkah kedua sudah nggak kita lakukan? Sudah nggak kita lakukan? Harus. Kalau nggak bisa melewati jalan ini. Alkitab menjadi mematikan kita. Kenapa? Kita nggak mau nurutin ini kan? Mati loh. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan... Ini peringatan nggak Pak Alfian? Keras kan? Kalau kamu menuruti daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Makanya kita boleh aku adalah Kristus. Kalau nggak mati loh. Sudah percaya Yesus, tapi langkah jalan yang kedua nggak diikutin. Mati nih. Mati nih ya. Makanya orang untuk masuk ini harus diikuti langkah-langkahnya ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini yang namanya baptis. Ayat 14-nya Charles. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Arti dipimpin itu berarti yang hidup sekarang Kristus. Baru disebut anak-anak Allah. Jangan merasa gaya gini loh. Aku adalah bait Allah. Jangan. Kalau nggak ada Allah dalam dirimu, kamu bukan bait Allah. Ya. Kalau nggak ada Allah yang mimpin, baitnya siapa kalau gitu? Setan. Terus ngakunya aku bait Allah. Enggak. Kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Allah, saudara bukan anak Allah loh. Ini loh, semua orang yang dipimpin Roh Allah baru disebut anak Allah. Memang tubuh kita sekarang adalah bait Allah. Kalau kita dipimpin oleh, nah kalau nggak dipimpin harus ngaku bait Allah. Bait Allahnya siapa? Bait Allahnya siapa? Kok nggak ada Allah kok ngaku dipimpin? Buktinya apa? Mematikan diri. Yang hidup sekarang bukan SW, bukan Joni, bukan Pak Daniel. Yang hidup sekarang Kristus. Kristus nggak mungkin melenceng dari firman. Setelah itu, setelah mati dirinya, muncul apa? Yohanes 3 ayat 3. Kelahiran manusia baru. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Walaupun ini ada jeda ya, antara mematikan daging dengan kelahiran baru, ini sebenarnya nyambung ya. Kamu nggak akan dapat melihat kerajaan Allah. Langkah kita sudah di mana ini hari ini? Percaya Yesus pasti sudah kan? Mematikan diri dan melahirkan manusia baru sudah belum? Kalau ini belum, nggak bisa apa-apa kita. Muter-muter di padang gurun. Ya. Nih, kelahiran manusia baru harus kita dapat sekarang Pak Joni. Nih ya. Baru nyambung lagi. Ini artinya walaupun terpisah tapi nyambung ya. Galatia 2 ayat 22. Galatia 2 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Ini harus benar-benar. Makanya dikatakan kita adalah bait Allah, karena yang hidup adalah Kristus, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Berarti kita menerima cintanya Kristus ya, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nggak semua orang itu bait Allah.
Ya, tidak semua orang itu bait Allah kalau hidupnya tidak Kristus. Ayat 27-nya, dan karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, ayat 17 terus. Ayat 27, sorry. Ayat 27. Yohanes 3, Galatia 2, 27. Galatia 2, 27. Sorry. Ke Galatia 3, 27. Galatia 3, 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Baru kita bisa mengaku dan merasa dan rasanya. Nih, kalau sudah mengenakan Kristus. Kalau belum, nggak bisa. Makanya hidup Kristus itu menjadi kehidupan kita hari ini. Langkah-langkah ini loh yang harus saudara jalanin. Kalau nggak bisa. Efesus 4:23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayo, Efesus 4:23, 4:24. Nih, dan mengenakan manusia baru. Langkah ini sudah diikuti nggak? Nih loh, langkah ini sudah ikut nggak? Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Berarti manusia baru kehendak Allah nggak? Kalau kita nggak ngikutin ini, memberontak nggak? Memberontak. Manusia baru ini kehendaknya Allah untuk menyelamatkan kita di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Baru kita berani ngomong mati adalah keuntungan. Jangan mati dulu loh ya. Jangan mati dulu loh. Ya. Jangan mati dulu sebelum jadi manusia baru. Ya, jangan nekat-nekat. Saya ini orang paling licik sebetulnya. Kemarin saya mikir lagi, saya ternyata orang paling licik. Saya ini takut mati. Percaya nggak? Karena saya takut mati, ya, karena saking takutnya saya mati, saya cari hidup. Nah, saudara kan nekat toh? Nggak takut mati kan? Saya takut mati, makanya saya cari hidup. Saudara kan nggak takut toh? Makanya carinya cuman berkah dan lain-lain kan? Saya takut. Memang mati, yang saya matikan apa? Manusia lama saya. Selagi saya hidup, saya matikan manusia lama saya supaya sorga itu datang dan saya rasakan sekarang. Ya, makanya ayatnya begini, 2 Korintus 1 ayat 10. Saya benar-benar takut ternyata. Bukan orang nekat, tapi setelah saya merasakan hidup, baru saya nggak takut mati karena cuman istirahat. Kalau saudara nekat, hati-hati. Ya. Saya nggak mau seperti itu sekarang. Saya orang yang paling licik, paling takut. 2 Korintus 1 ayat 10. Ya. Dari kematian yang begitu, Yesus sendiri aja ngomong, hati-hati loh ya, dari kematian yang begitu ngeri. Paulus juga tulis ini, ngeri loh kematian itu. Makanya orang-orang kan nggak takut toh. Ya kan? Makanya waktu baca firman nggak dicari kehidupan toh. Golek berkata, golek ini kan. Nah ini loh, ini mengerikan loh. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan. Amin. Dan ayat ini harus saudara pahami benar. Sebelum saudara mendapat kehidupan, mengerikan kalau mati. Medeni Nisa. Nih. Dan Ia telah dan akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kalau enggak, mati nih. Mati nih ya. Jangan sampai seperti Roma 10 ayat 1, ayat terakhir ya, ayo saya bacakan. Roma 10 ayat 1 nih. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan, hati kita sekarang sama loh hari ini, ya, supaya mereka diselamatkan, ya, supaya mereka mendapatkan rasa yang sama. Ayat 2-nya, sebab aku mendapat, ini ayat 2-nya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Hari itu Paulus tulis, orang-orang Yahudi itu memang giat, memang semangat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar.
Giatnya giat. Pelayanannya giat, tapi tanpa pengertian, ya kan? Terjemahan King James begini, karena aku bersaksi kepada mereka semua bahwa mereka itu memiliki keinginan untuk mendekat kepada Allah. Sel itu bisa mendekat, bisa ingin ya, sel itu ya, semangat ya. Tetapi tidak sesuai dengan pengetahuan, tidak sesuai dengan apa yang ada ini loh. Ayat 3-nya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, nah ini yang terjadi. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini hati-hati banget. Inilah yang setan masuk di sini. Seolah-olah kita sudah benar, tapi ternyata tanpa kebenaran yang sesuai dengan kebenaran Allah. Percaya Yesus sudah mati enggak? Tapi yakin tubuhnya bait Allah. Coba, percaya sudah, nggak mau mematikan diri, nggak mau melahirkan manusia baru, tapi ngakunya aku adalah anak Allah. Nggak menyelamatkan tuh pengakuan begitu ya. Sudah semua ya sekarang ya. Semua levelnya di mana hari ini? Masing-masing yang jawab. Masing-masing jangan, oh Pak Alfian sudah merasakan bahwa terus kemudian saudara merasa ikut katut. Enggak katut. Harus punya rasa sendiri, masing-masing sendiri. Saya sama istri saya pun juga nggak akan bisa membawa istri saya nantinya. Lagi hidup ini baru bisa. Tapi yang merasakan, dia harus sendiri yang merasakan. Waktu baca firman sekarang beda. Saya bilang, baca dewe, rasakno dewe. Rasakan sendiri. Bukan karena saya, rasakan sendiri. Cintamu sama Tuhan itu cinta sendiri. Ya, nggak ada cinta itu karena aku cinta, kemudian nunut kabeh, nggak bisa. Ya, saya hanya cuman mengobarkan tentang rasa yang saya alami. Pak Alfian tadi rasanya yang Pak Alfian alami, ya toh? Begitu Pak Alfian, waduh enak rek cintanya Pak Alfian sama Tuhan. Kita melihat cintanya Paulus, kita ingin seperti Paulus, ya, ingin merasakan. Kan kita ini sekarang coba ini ya, kalau Tuhan itu punya rasa yang harus kita cicipi. Ini loh, ditawarkan, ayo cicipono ini, ayo cicipono. Siapa yang sudah nyicipin? Aku sudah nyicipin. Kamu harus nyicipin sendiri, ya. Saya ini hanya mengabarkan rasa yang kita rasakan. Nih cicipono dewek. Kalau kamu nggak nyicipin sendiri, mati, ya. Ingat loh ya, jangan cari saya, jangan cari apa yang saya sampaikan, ya. Tapi cari belajar sendiri sama Tuhan. Kalau saudara tergantung hikmatnya manusia, mati kabeh nanti. Saudara mati, saya juga ikut mati. Ya kan? Saudara mati, saya mati, akhirnya mati kabeh kan kita. Semua punya pengalaman pribadi. Biarpun mama saya sama saya pun juga pengalamannya masing-masing kok. Masing-masing punya pengalaman sama Tuhan. Ya? Siapa yang jadi kekasihnya Kristus? Kan kita semua kan? Yang namanya kekasih itu berhubungan sendiri. Hubungannya intim dengan Tuhan. Nggak ada hubungan intim, aku nunut ya. Nggak rasanya, nggak ada. Cinta nunut nih nggak ada loh. Ya, cinta itu nggak bisa nunut, nggak ada. Nggak bisa cinta nunut. Kono kawin nambah aku iku ya bojoku bisa, nggak bisa. Nggak ada. Makanya cinta itu spirit yang paling murni. Ya, ingat loh. Cinta itu spirit yang, ada nggak orang mau cinta yang tidak kudus? Ada nggak? Cinta itu pasti mau yang kudus, yang suci untuk diri kita sendiri. Ingat, cinta itu spirit yang paling kudus. Ya, nggak ada orang cinta nunut, nggak ada. Rasakan sendiri, nikmati sendiri. Kamu sama Tuhan nikmatono dewe. Ya, romantisme sama Tuhan nikmati sendiri. Dan Tuhan menyiapkan ini semua. Ya, cintanya Pak Joni sama Bu Norma saya nggak bisa merasakan. Ya kan? Masing-masing punya sendiri. Kalau sama Tuhan, rasakno dewe. Pak Alfian rasakno dewe. Baca firman ini, jangan takut Pak. Waktu Pak Alfian baca, nulis saja. Begitu Pak Alfian ngomong, saya ikut nangis. Saya bilang, Pak Alfian, kita yang baca itu ikut merasakan. Itulah yang namanya spirit. Kita kepingin loh, seperti waktu Pak Alfian baca, bisa hanyut dalam kisah ini. Karena rasanya itu akan menagih. Ketika ini cinta itu bukan dingin, panas, itu gairah itu bangkit gairah itu, ya. Kalau orang menikmati yang hubungan
Coba lihat begini. Kalau saudara menikmati hubungan cinta dengan seseorang, mencintai seseorang, kepingin ketemu nggak sih? Kepingin kan? Pasti kepingin terus toh. Kepingin cedek, kepingin ini. Rasanya gimana? Rasanya dewe. Ya, nggak bisa aja. Wah, aku mari cedek, nggak bisa. Rasakan sendiri. Ya, rasakan sendiri. Silakan Pak Jun lanjutin ini ya. Saya tutup di sini ya.